permintaan tinggi terutama Ramadan ini, di mana waktunya kan inflasi kita memang agak terkoreksi Pak ya. Biasanya memang terjadi inflasi kalau setelah permintaan, terutama inflasi untuk bahan makanan. Kalau pilpres walaupun ada efeknya tapi tidak terlalu. Cuma ya saat ini tentu nanti di pilpres apakah nanti akan mengakibatkan uang beredar banyak terus permintaan tinggi, nah itu memang yang menjadi pertanyaan. Selama stok kita cukup harusnya tidak ada masalah untuk kita saat ini. Kalau saat ini kayaknya tidak ada gangguan dari stoknya. Kita sudah punya semua kan. Beras juga dari sisi produksi kita sudah masih berlimpah. Dari sisi impor juga cukup banyak datangnya. Jadi sebenarnya kesiapan di bulan Ramadan itu secara fisik kita sebenarnya sudah cukup. Tinggal sekarang jangan sampai ada yang memanfaatkan dari harus distribusi saja sebenarnya itu ya, untuk ke beberapa wilayah itu. Sehingga beberapa daerah wilayah jauh seperti Sumeneb misalnya jauh untuk catatannya ini kan. Nah ini kan tentu harus dikawal sampai mana yang di sana persediaan. Sehingga di tahun 2023 memang terlihat tinggi karena beberapa komoditas penting itu di sana agak sulit ya. Nah untuk saat sekarang harusnya bisa dipelajari dan dari sekarang sudah dipersiapkan. Tapi kalau melihat data yang sekarang ini kondisinya masih sangat aman untuk kita. Mengalami deflasi tentu ini tidak terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya, di mana sebelumnya kita lebih cenderung di bulan Januari itu mengalami inflasi. Namun demikian Bapak Ibu semua, bahwa penyebab terjadinya deflasi ini tentu juga sangat berbeda dengan perkembangan di tahun-tahun sebelumnya, di mana perkembangan harga di tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk yang volatile good, terlihat masih searah di kondisi di bulan Januari tahun 2024. Dari 11 kabupaten kota IHK, 5 kabupaten kota mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi itu ada di Kabupaten Gresik sebesar 0,19%, sedangkan inflasi terendah ada di Kota Probolinggo 0,10%. Sedangkan 6 kabupaten kotanya mengalami deflasi, di mana deflasi terdalam ada di Kota Surabaya 0,26%, sedangkan deflasi yang di bawah itu adalah 0,02% itu ada di Sumeneb. Dalam fenomena tadi itu salah satunya itu adalah karena turunnya tarif kelompok pengeluarannya secara mantuman. Bapak Ibu bisa melihat dengan yang di warna hijau itu adalah yang mengalami deflasi, maka kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami deflasi 0,19%, sehingga mendorong andil negatif sebesar 0,0. Maka juga terlihat dorongan untuk mengalami inflasi yang berasal dari kelompok pakaian dan alas kaki dengan inflasi 0,12% dengan andil 0,01%. Sedangkan untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 0,17% dengan andil 0,02%. Demikian juga dengan beberapa kelompok lainnya yang nantinya akan dapat Bapak Ibu lihat di dalam berita resmi statistik. Nah, dorongan antara terjadinya inflasi dan deflasi ini seperti disampaikan tadi, bahwa akhirnya Jawa Timur itu mengalami deflasi 0,1%. Kemudian kalau kita lihat inflasi year on year di tahun 2024, inflasi tahun ke tahun 2,47%,
terlihat tertinggi itu ada di Kabupaten Bojonegoro sebesar 4,58%, diikuti oleh Sumeneb 3,88%. Tentu harus menjadi perhatian untuk dua kota ini karena angka inflasi tahunannya saat ini sudah melebihi dari target pemerintah 2,5 plus minus 1. Sedangkan untuk kota-kota lainnya cenderung mengalami inflasi tahunannya masih di dalam target pemerintah. Sehingga apabila kita lihat lebih dalam di dalam kelompoknya, maka kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 5,46% dengan andil tertinggi sebesar 1,46%. Jadi apabila kejadian di tahun 2023 itu tidak berbeda jauh dengan kejadian di tahun 2024, maka nantinya kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini kembali akan menjadi dominan di dalam penghitungan inflasi di tahun 2024. Nah, kalau kita lihat perkembangan yang lainnya, maka untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran yang mengalami inflasi 2,24%, memberikan andil kedua sebesar 0,24%. Kemudian juga untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 2,97%, memberikan andil sebesar 0,19%.